Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fani dengan NIM 223373, kelas RA6, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Primagraha. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester atau kita sebut UAS, mata kuliah manajemen kinerja yang diampu oleh Ibu Ratu Ayu Primi Putri Rahmaniah Sujatmaja MM. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan tentang OKR. Nah, apa itu OKR? Yaitu Objective dan Key Ratio yang diterapkan di Google Corporation dengan menggunakan format 5W1H. Nah, serta pembelajaran yang bisa diambil untuk perusahaan-perusahaan di Banten kita ini. Nah, tadi kan sudah disebutkan yaitu 5W1H. Nah, memuat apa aja? Yang pertama ada what. What itu apa? Jadi, apa itu OKR? OKR adalah singkatan dari Objective and Key Result, yaitu sebuah metode manajemen kinerja yang digunakan untuk menetapkan tujuan yang jelas atau objektif dan mengukur hasil yang terukur dan spesifik atau disebut Key Result. Nah, OKR ini membantu individu, tim, dan perusahaan agar bekerja dengan fokus pada tujuan yang ingin dicapai, serta memiliki indikator yang jelas untuk menilai apakah tujuan tersebut sudah berhasil atau belum. Nah, contoh sederhana OKR sendiri yaitu memuat objektif. Misalnya meningkatkan kualitas layanan pelanggan atau Key Result. Contohnya meningkatkan kepuasan pelanggan dari 80% menjadi 95%. Yang kedua, bisa menurunkan waktu respon keluhan 24 jam menjadi 4 jam. Yang ketiga, bisa dengan melatih 100% tim customer service tentang pelayanan prima. Yang kedua yaitu why. Why itu mengapa. Jadi mengapa Google menggunakan OKR? Google menggunakan OKR karena ingin menciptakan sistem manajemen kinerja yang fokus, terukur, dan mendorong inovasi yang tinggi. Nah, beberapa alasan utama Google menggunakan OKR yaitu ingin fokus pada tujuan yang paling penting. OKR membantu Google memprioritaskan hal-hal yang benar-benar penting. Nah, setiap karyawan tentu harus tahu apa yang ingin dicapai dan tidak mudah terdistract oleh pekerjaan yang kurang prioritas. Alasan yang kedua yaitu pengukuran kinerja yang jelas dan terukur. Google menggunakan OKR agar setiap tujuan dapat diukur secara spesifik dan objektif. Dengan OKR, semua pencapaian bisa dilihat berdasarkan data, bukan asumsi. Alasan yang ketiga yaitu untuk mendorong kinerja yang tinggi dan inovasi. Google ingin karyawannya berani menetapkan target yang menantang. Dengan OKR ini, karyawan terdorong untuk keluar dari zona nyaman dan menghasilkan ide-ide baru yang inovatif. Alasan yang keempat, membangun kolaborasi dan transparansi. OKR di Google terbuka untuk semua orang, sehingga semua karyawan dapat melihat tujuan perusahaan, tim, dan individu lainnya. Alasan yang kelima yaitu memastikan semua karyawan bergerak ke arah yang sama. Nah, Google ingin seluruh karyawannya dari CEO hingga staf pelaksananya memiliki tujuan yang terhubung dan sejalan. Nah, OKR membantu Google menjadi keselarasan atau elemen dalam organisasi yang besar dan sangat kompleks. Alasan yang keenam yaitu untuk mendorong evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. OKR di Google dievaluasi setiap 3 bulan agar relevan dan bisa diperbaiki. Ini membuat Google terus berjalan dan berkembang tanpa menunggu waktu yang lama. Lalu yang ketiga yaitu where, di mana OKR diterapkan. Nah, Google menerapkan OKR di seluruh bagian perusahaan, semua level jabatan, dan di semua lokasi di kantor Google di seluruh dunia. Beberapa ruang lingkup penerapan OKR di Google
yaitu yang pertama seluruh divisi dan departemen. OKR diterapkan di semua unit kerja seperti divisi teknologi dan pengembangan produk. Yang kedua, divisi sumber daya manusia. Yang ketiga, divisi keuangan dan operasional. Selanjutnya, divisi pemasaran dan komunikasi. Lalu, divisi customer service. Dan terakhir, divisi penelitian dan inovasi. Nah, ruang lingkup penerapan OKR di Google yang kedua yaitu semua level jabatan. OKR di Google berlaku untuk memimpin perusahaan atau bisa kita sebut CEO dan direktur. Yang kedua, manajer tingkat atas dan menengah. Tentu yang terakhir harus seluruh karyawan dan individu. Setiap orang di Google memiliki OKR yang disusun secara terhubung, mulai dari level perusahaan, tim, hingga individu. Ruang lingkup yang ketiga yaitu semua kantor Google di seluruh dunia. OKR diterapkan di kantor pusat Google Mountain View, California, Amerika Serikat. Yang kedua, kantor cabang Google di berbagai negara seperti Inggris, Jepang, Indonesia, Singapura, dan negara-negara lainnya. Google menjadi OKR sebagai budaya global yang berlaku di semua lokasi perusahaan. 4. Yaitu when atau kapan OKR diterapkan. OKR diterapkan pada tahun 1999. Google mulai menerapkan OKR pada tahun 1900, yaitu ketika Google baru berdiri dan belum genap berusia 1 tahun. Yang terakhir 5W sudah, sekarang kita pada 1H yaitu how atau bagaimana. Nah, bagaimana Google menerapkan OKR? Jadi Google menerapkan OKR dengan cara yang terstruktur, disiplin, dan transparan agar seluruh karyawan bekerja dengan fokus dan mencapai kinerja tinggi. Nah, pembelajaran untuk perusahaan di Banten itu apa sih? Jadi, dari penerapan OKR di Google Corporation, kita bisa mengambil banyak pembelajaran yang berharga yang dapat diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di Banten. Di antaranya, fokus pada tujuan yang jelas. Nah, perusahaan di Banten perlu menetapkan tujuan yang spesifik, terukur, menantang agar seluruh karyawan memiliki arah yang jelas dalam bekerja. Yang kedua, dapat menerapkan atau mengukur kinerja secara objektif. Perusahaan harus memiliki sistem pengukuran kinerja yang transparan dan terukur agar pencapaian karyawannya dapat dinilai secara adil. Penerapan yang ketiga yaitu bisa melibatkan seluruh karyawan. OKR mengajarkan bahwa setiap karyawan tidak hanya memimpin, harus terlibat langsung dalam penyusunan tujuan perusahaan. Ini akan meningkatkan rasa tanggung jawab dan motivasi karyawan. Penerapan yang keempat yaitu membangun budaya inovasi dan keterbukaan. Perusahaan di Banten sebaiknya menciptakan lingkungan kerja yang mendukung ide-ide baru dan memberikan kesempatan bagi karyawan untuk berkembang. Yang kelima yaitu evaluasi berkala dan perbaikan berkelanjutan. Nah, perusahaan perlu menerapkan evaluasi berkala seperti yang dilakukan Google setiap 3 bulan untuk memastikan target tetap relevan dan perusahaan selalu bergerak maju. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai penerapan OKR Google Corporation beserta pembelajaran yang dapat diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di Banten untuk meningkatkan kinerja sumber daya manusia. Semoga video ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, serta menjadi referensi bagi kita semua dalam memahami pentingnya sistem manajemen kinerja yang efektif. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan waktunya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.